Pak Icat, selamat siang. Selamat siang juga Ibu Samsidar. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Ibu sendiri bagaimana? Sehat kah Ibu? Oh, puji Tuhan saya juga dalam keadaan sehat-sehat saja, Pak Icat. Senang loh bisa bertemu lagi dengan Pak Icat dan berbincang-bincang lagi. Kalau tidak salah, mungkin terakhir kali kita ngobrol seperti ini beberapa bulan yang lalu ya, Pak ya? Ya, benar sekali Ibu. Saat itu saya berdiskusi dengan Ibu Samsidar terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah kita ya Ibu ya. Oh iya, benar sekali. Waktu itu seingat saya, kita membicarakan banyak hal terkait P5. Maklumlah kita kan sekolah baru yang menerapkan kurikulum merdeka, kendala-kendala dalam pelaksanaan P5 juga masih banyak karena belum memiliki pengalaman yang cukup. Lalu sekarang saya berhadapan lagi nih dengan Pak Icat ini. Kira-kira topik apa yang mau kita bahas hari ini? Begini Ibu Samsidar, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Samsidar terkait dengan tugas tambahan saya Ibu sebagai kawar kurikulum. Jadi dalam menjalankan tugas ini saya ada sedikit masalah Ibu yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Harapan saya Ibu bisa membantu saya mencari jalan keluar. Seperti itu Ibu. Oh iya, oke, dengan senang hati Pak. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang mungkin hambatan yang dialami oleh Pak Icat selaku kawar kurikulum. Seperti itu ya Pak ya? Benar Ibu. Oke, baiklah Pak Icat. Dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi lebih dalam lagi mencari solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pak Icat terkait dengan tugas tambahan yang diemban oleh Pak Icat sebagai kawar kurikulum. Ya, benar sekali Ibu. Oke, kira-kira kalau saya boleh tahu nih Pak Icat, selaku kawar kurikulum, ada hal apa nih yang mengganggu Pak Icat terkait pelaksanaan tugasnya sebagai kawur tersebut? Begini Ibu, saya sedikit mengalami kendala yang mana tugas saya sebagai kawar kurikulum itu salah satunya itu mengumpulkan perangkat pembelajaran Ibu. Kemudian dalam perjalanannya ada beberapa rekan guru Ibu di sekolah kita ini yang memang mengalami kesulitan dalam pengumpulan perangkat Ibu. Kebanyakan dari mereka itu guru-guru senior Ibu. Jadi saya ini seperti mengalami konflik batin Ibu. Saya dilema antara tugas dan kewajiban saya untuk menagih, kemudian saya juga agak kurang enak terlalu mengotot untuk meminta perangkat ya Ibu. Jadi kurang lebih seperti Ibu-Ibu. Kiranya Ibu bisa membantu saya. Kira-kira ada solusi yang mungkin bisa atau langkah yang saya ambil sehingga hal-hal seperti ini bisa teratasi. Oh iya, berarti berkaitan dengan rekan kerjanya Pak Icat sendiri ya. Bagaimana mereka selalu mengulur-ulur waktu mengumpulkan perangkat pembelajaran meskipun sudah pada batas waktu yang ditentukan. Akhirnya Pak Icat ini jadi beban ini, mau melaksanakan tugas sebagai kawar kurikulum, mau menegaskan ke teman-teman, tetapi di sisi lain juga Pak Icat juga menjadi beban dengan teman-teman sendiri, seolah-olah menganggap mungkin ya mereka kurang patuh terhadap aturan pemberian waktunya. Dari ceritanya Pak Icat ini, kira-kira hambatan apa yang menghalangi atau menjadi pemicu rekan-rekannya Pak Icat ini dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran tersebut? Dan mungkin sejauh mana juga nih upaya Pak Icat sendiri selaku kawar kurikulum dalam menjembatani rekan-rekan dalam pengerjaan perangkat pembelajaran? Oke, baik Ibu, sebetulnya saya sudah melakukan beberapa upaya Ibu. Mungkin salah satunya saya sudah melakukan pendekatan secara personal. Kemudian saya coba melakukan komunikasi dengan mereka,
menggali informasi kira-kira kendala apa sampai beberapa guru ini belum mengumpulkan, bahkan sampai sekarang ibu belum mengumpulkan perangkat satupun. Kemudian setelah saya berkomunikasi, ternyata saya temukan bahwa kebanyakan dari mereka itu masih lemah dalam mengoperasi IT, terkhusus di Microsoft Office untuk Excel dan Word. Kemudian mereka juga agak kesulitan mengakses platform mereka mengajar, yang mana kurikulum mereka ini sebenarnya perangkatnya semua sudah di situ. Tapi mereka kesulitan nih cara mendownloadnya seperti apa. Kemudian setelah mendownload, editnya juga mereka bingung, kayak gitu Ibu. Ya, jadi hal yang saya temukan seperti itu Ibu. Oh ya, jadi setelah melakukan pendekatan dengan beberapa rekan guru, ternyata Pak Icat menemukan atau mendapatkan informasi kebanyakan dari rekan-rekan guru yang belum mengumpulkan perangkat tersebut karena lemah dalam mengelola IT, khususnya dalam Microsoft Word ataupun Excel. Berarti Benar lemah sekali. juga nih dalam mengakses PMM Ya, untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana menyusun modul nih Pak ya, kalau tidak salah. benar. Oke. Kalau kita berbicara tentang IT nih Pak, apakah kurikulum ini Pak Icat sendiri juga mengalami hal demikian, atau mungkin Pak Icat bisa menunjukkan potensi yang dimiliki Pak Icat terkait dengan masalah IT ini Pak? Berbicara tentang IT, Ibu, sejujurnya memang saya ini memiliki kemampuan yang lebih. Mohon maaf ini agak sedikit narsis Ibu, tapi memang saya merasa bahwa kalau untuk IT ini memang saya memiliki kemampuan yang lebih, apalagi hanya mengoperasi seperti Microsoft Office kayak Excel dan Word itu saya sangat bisa sekali. Kemudian untuk mengakses platform Merdeka Mengajar pun saya sangat bisa, karena saya juga beberapa kali sempat mengunggah beberapa aksi nyata di dalam, dan juga sempat mendownload juga perangkat yang ada di dalam. Jadi saya rasa tidak ada masalah bagi saya untuk baik itu dalam pengoperasian Microsoft Word atau Excel maupun dalam mengakses PMM, Ibu. Ya, dari saya mungkin seperti itu dulu. Oke, berarti Pak Icat secara pribadi memiliki potensi yang mumpuni nih dalam mengelola IT. Lalu mungkin saya juga meyakini bahwa Pak Icat sebagai kaur kurikulum juga pasti memiliki ilmunya lebih lah daripada rekan-rekan guru terkait modul ajar dan perangkat ajar yang lainnya. Kalau saya bisa hitung, diberi skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Icat ini berada di skala angka berapa dalam memanfaatkan potensi diri Pak Icat untuk membantu rekan-rekan keluar dari dari masalah yang mereka hadapi sekarang? Kalau terkait potensi tentang pemanfaatan IT, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saya berada di angka 8 atau 9 Ibu. Tapi itu untuk potensi. Tapi kalau dilihat dari kinerja saya sebagai kaur kurikulum, dengan melihat hal-hal atau kendala yang saya alami tadi, saya merasa masih agak kurang. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 mungkin lebih tepatnya 6 Ibu. Karena saya merasa bahwa ada sebagian tugas yang belum terlaksana. Contohnya seperti tadi Ibu dalam proses pengumpulan perangkat. Mungkin itu dulu Ibu. Oke. Dalam proses pengumpulan perangkat, Pak Icat berada di skala 6. Mungkin karena Pak Icat belum memaksimalkan lagi apa yang Pak Icat bisa lakukan untuk membantu teman-teman. Sedangkan dari segi kemampuan IT-nya, saya secara pribadi juga mengakui nih Pak Icat ternyata mampu di bidang IT. Dan itu adalah potensi yang dimiliki oleh Pak Icat. Nah, bisa tidak nih Pak Icat, kemampuan yang Pak Icat miliki ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi terkait pengumpulan perangkat pembelajaran? Kalau dilihat dari akar masalah kenapa rekan-rekan ini terlambat mengumpulkan, karena kekurangan dalam kemampuan mengelola perangkat komputer misalnya, saya rasa sangat bisa, karena saya juga
seperti yang saya sudah bilang tadi Ibu, saya sangat mampu di bidang IT dan juga mengakses PMM. Saya rasa sangat bisa sekali untuk saya melakukan pendampingan kepada teman-teman yang mungkin memang memiliki kemampuan yang kurang dalam hal ini, dalam mengelola komputer dan pemanfaatan PMM. Mungkin dari saya itu dulu Ibu. Oke, baik. Berarti Pak Icat bisa membantu nih teman-teman yang mengalami kesulitan tadi dengan melakukan pendampingan. Siap, siap. Ya. Kira-kira kalau misalnya Pak Icat akan melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan kita ini, apakah dengan melakukan pendampingan tersebut mereka benar-benar bisa memanfaatkan momen itu atau tidak? Kalau menurut saya Ibu, dilihat dari jumlahnya juga memang tidak terlalu banyak ya. Mungkin ada beberapa saja, sekitar 3 atau 4 orang yang memang belum sama sekali mengumpulkan. Saya kira dengan pendampingan ini bisa sangat membantu sekali mereka dalam menyusun perangkat pembelajaran ataupun mengakses PMM Ibu. Saya kira bisa ataukah mungkin supaya lebih efektif dan efisien, saya mungkin bisa melibatkan beberapa teman saya mungkin dari anggota tim pengembangan kurikulum yang juga menurut saya mempunyai kemampuan yang baik dalam hal IT, mungkin bisa membantu saya bersama-sama dengan saya untuk membantu rekan guru yang tadi yang mungkin mengalami kendala. Oke, dengan melibatkan beberapa rekan guru yang memiliki kemampuan di bidang IT ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan jadwal? Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Icat butuhkan untuk melakukan pendampingan tersebut agar mencapai pada tujuan tadi, tujuan pengumpulan perangkat pembelajaran oleh beberapa rekan guru tersebut? Oke, mungkin sebelum melakukan pendampingan, Ibu, saya rasa ada baiknya juga saya menyusun jadwal juga, seperti yang Ibu sudah bilang tadi. Saya mungkin pertama-tama mungkin menyusun jadwal dulu, kemudian coba melakukan penyesuaian dengan waktu dari teman-teman itu, kemudian kalau dibantu dengan tim pengembangan kurikulum tadi, beberapa teman saya rasa waktunya juga tidak terlalu banyak, sehingga mungkin kalau saya bisa melakukan estimasi sekitar mungkin 3-4 minggu, mungkin itu sudah terlalu banyak waktunya. Jadi saya rasa semua perangkat bisa rampung. Ya, saya yakin sekali dalam waktu 3-4 minggu. 3-4 minggu. Ya, itu rentangan waktu atau batas waktu maksimal lah ya Pak ya, agar teman-teman bisa mengumpulkan perangkat pembelajarannya. Berarti dalam waktu 3-4 minggu itu juga ada hari-hari yang dimanfaatkan untuk berdiskusi dan menyusun perangkat pembelajaran. Siap. Oke, lalu kira-kira apa tolak ukur yang Pak Icat bisa gunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tujuan Pak Icat tersebut? Kalau dilihat dari rencana kegiatan saya, mungkin tolak ukur yang pertama kalau lihat dari masalah, yang pertama mungkin saya lihat kepada kemampuan dari teman-teman saya ini dalam mengelola IT dulu, ya setidaknya mengalami peningkatan, setidaknya teman-teman ini bisa mengoperasi secara mandiri. Nah, nanti muaranya pada pengumpulan perangkat. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan tolak ukur keberhasilan pendampingan saya ini terkumpulnya perangkat, semua perangkat tepat waktu dan lengkap. Mungkin itu dulu ya Ibu dari saya. Oke, baik. Berarti kita lihat berhasil atau tidaknya dari perangkat pembelajaran yang terkumpul ya Pak ya. Dan Ya. dari apa yang sudah saya dengar nih dari Pak Icat ini ternyata rencana Pak Icat ini bagus. Lalu kegiatan yang disusun juga terstruktur sekali. Saya berharap juga semoga
rekan-rekan guru terbantu secara maksimal melalui rencana Pak Icat ini. Ya. Oke. Dan mungkin sebelumnya Pak Icat sudah memikirkan kira-kira siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini? Ya, selain teman-teman saya dalam anggota tim pengembangan kurikulum, saya juga mengharapkan Ibu sebagai kepala sekolah mungkin dalam perjalanannya saya mengalami kendala, saya bisa melibatkan Ibu sebagai kepala sekolah dan juga bisa juga melibatkan pengawas binaan sekolah mungkin dalam hal pengetahuan tentang perangkat kurikulum Merdeka ini, karena sejujurnya memang sekolah kita ini baru 1 tahun ya Ibu, memang masih kurang. Mungkin dengan adanya pengawas ini bisa memberikan asupan-asupan yang lebih lagi terkait dengan pengetahuan tentang kurikulum Merdeka. Mungkin itu dulu Ibu. Oke, baiklah Pak Icat. Kalau begitu saya tunggu progresnya 3 minggu ke depan Pak Icat. Saya menunggu bagaimana hasilnya atas upaya yang direncanakan oleh Pak Icat. Terima kasih Pak Icat. Sampai bertemu Iya, beberapa terima minggu kasih lagi. juga. Iya, terima kasih juga Ibu untuk waktunya. Selamat sore Ibu Samsidar. Halo, selamat sore juga Pak Icat. Maaf nih Pak mengganggu waktunya di sore hari ini. Baik, tidak apa-apa Ibu Samsidar. Bagaimana kabar Ibu Samsidar hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Sebaliknya apa kabar nih Pak Icat? Puji Tuhan saya juga sehat-sehat Ibu Samsidar. Senang sekali saya bisa bertemu kembali Ibu Samsidar hari ini walaupun lewat ruang virtual. Kemarin sempat Ibu Samsidar chat meminta waktu untuk berdiskusi tentang sesuatu nih. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu apa yang akan kita bicarakan hari ini? Jadi begini nih Pak, saya belakangan ini melihat keadaan murid-murid saya di kelas kok pada kurang semangat ya dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, itu yang membuatkan saya menjadi bingung Pak, karena mereka tidak begitu antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Saya malah berpikir ada apa nih kira-kira dalam cara mengajar saya mungkin ya Pak ya. Sehingga itu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Icat sore hari ini. Baik, berarti tujuan percakapan kita hari ini kita menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Samsidar alami di dalam kelas, yang mana murid Ibu Samsidar ini kurang aktif, kurang fokus ya dalam proses pembelajaran. Betul sekali Pak. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira apa penyebabnya? Bisakah Ibu ceritakan sedikit gambaran tentang proses pembelajaran yang Ibu Samsidar lalui kemarin? Bagaimana medianya, apa metodenya, kemudian bagaimana pendekatannya? Mungkin Ibu Samsidar bisa gambarkan sedikit kasih saya. Kalau soal penyebab nih saya terus terang belum begitu tahu nih Pak penyebabnya. Tetapi kalau soal kegiatan belajar saya selama ini ya namanya anak-anak desa ya Pak ya. Apalagi saya seorang guru bahasa Inggris yang mengajarkan pelajaran bahasa Inggris, menganggap murid-murid saya ini belum memiliki pengetahuan apa-apa tentang bahasa Inggris. Sehingga dalam proses mengajar saya di kelas saya lebih banyak menjelaskan kepada murid-murid saya dan murid-murid saya lebih banyak mendengarkan apa yang saya jelaskan di kelas. Seperti itu gambarannya Pak. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Samsidar ini murid-murid Ibu ini agak kesulitan memahami karena bahasa Inggris juga materi yang baru, sehingga menurut Ibu dengan Ibu menjelaskan dan murid Ibu mendengarkan itu akan lebih baik, akan lebih membantu mereka untuk memahami, begitu ya Ibu ya? Iya betul Pak. Oke, baik. Nah, kalau saya boleh tahu nih Ibu, kira-kira situasi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan? Ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi Pak, permasalahan di awal berarti saya menginginkan mereka itu lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar di kelas sih Pak. Oke, jadi Ibu menginginkan murid ini lebih aktif. Kalau boleh tahu aktif yang bagaimana sih Ibu?
Ya minimal mereka bisa fokus Mm-mm. untuk menyimak materi dan penjelasan dari saya, dan juga bisa mengerjakan latihan yang saya berikan dengan baik, Pak. Oke, jadi ibu menginginkan siswa ini bisa lebih fokus dan juga bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, menurut ibu kira-kira apa yang bisa ibu terapkan agar murid-murid ibu itu bisa fokus, kemudian bisa lebih aktif dan juga bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan? Em, Sekarang dari apa yang kita bicarakan tadi, saya malah berpikir mungkin sebaiknya saya memperbaiki cara mengajar saya dulu nih, Pak. Karena kan seperti yang tadi saya ceritakan, saya lebih banyak berbicara ketimbang murid-murid saya. Padahal kan belum tentu juga murid-murid saya bisa memahami apa yang saya sampaikan pada saat pembelajaran itu, Pak. Jadi Ibu Samsidar ini berniat memperbaiki cara mengajar ibu. Kalau boleh tahu, ibu mau cara mengajar ibu tuh yang bagaimana sih yang mau ibu terapkan? Kalau saya bisa mencoba metode mengajar yang lain, ya mungkin seperti itu sih, Pak. Dengan menggunakan berbagai metode mengajar, kalau bisa memang benar-benar membantu murid saya memahami, maka saya akan menerapkan metode mengajar tersebut. Dan selain itu juga mungkin saya akan menyediakan berbagai media ajar untuk murid-murid saya, Pak, agar lebih menarik lah. Baik ibu, saya sepakat sekali ibu mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru, kemudian menerapkan berbagai macam media pembelajaran. Nah, yang ingin saya tahu ibu, kira-kira metode pembelajaran seperti apa yang ingin ibu terapkan? Um, Kalau belakangan ini saya mendengar ada sebuah pendekatan pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Dan kebetulan saya juga baru mempelajarinya. Ternyata pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, Pak. Dan di sekolah saya juga saat ini banyak rekan-rekan saya juga yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di dalam kelas, Pak. Oke, baik. Ibu berniat menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana menurut penjelasan ibu tadi bahwa pendekatan ini mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke. Dan juga ada rekan dari ibu yang sudah menggunakan atau sudah menerapkan pendekatan ini. Baik. Yang mau saya tahu, kira-kira bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan dari penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau saya mengukurnya mungkin bisa melalui hasil refleksi belajar murid pada akhir pembelajaran, Pak. Dan selain itu juga saya bisa menggunakan penilaian pada tugas yang saya berikan ataupun latihan pada akhir proses pembelajaran, Pak. Oke, jadi ibu melakukan atau mengukur tingkat keberhasilannya dari lembar refleksi yang ibu bagikan mungkin di akhir proses pembelajaran, dan juga proses penilaian yang terjadi pada proses pembelajaran dan juga pada akhir pembelajaran. Yang berikut saya mau tahu nih Bu, kira-kira bagaimana usaha ibu atau upaya ibu apabila dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ibu mengalami hambatan? Kalau soal hambatan ya, Pak, ya mungkin yang dalam pikiran saya paling metode atau pendekatan tersebut tidak berhasil diterapkan, ya saya bisa mencoba metode-metode mengajar yang lainnya ya, Pak. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi ibu akan menerapkan proses metode pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas ibu. Nah, saya mau tahu nih kira-kira siapa yang akan ibu libatkan yang bisa membantu ibu dalam penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kebetulan karena saya juga masih baru dalam mempelajari pendekatan pembelajaran tersebut,
mungkin saya akan meminta para rekan saya yang senior yang sudah menerapkan pendekatan pembelajaran tersebut di kelas, dan mungkin juga saya bisa meminta Pak Icat sendiri yang akan melakukan observasi atas penerapan saya di kelas nanti. Dan mungkin dengan bantuan tersebut saya bisa mengetahui nih Pak, kira-kira apakah metode yang saya gunakan tersebut atau pendekatan yang saya gunakan tersebut benar-benar sudah tepat atau belum. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih. Jadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya, yang mana di awal pembicaraan kita tadi Ibu mengalami kesulitan atau hambatan. Ibu menemukan bahwa murid Ibu yang belakangan ini pada proses pembelajaran kurang aktif, kurang semangat, tidak fokus, yang imbasnya pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Nah, Ibu menemukan sendiri bagaimana Ibu akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang baru, yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yang juga menurut Ibu pendekatan ini juga memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, dengan kebutuhan belajar murid yang terpenuhi, maka minat belajar juga akan meningkat. Begitu ya menurut Ibu? Iya, betul sekali Pak. Yang paling penting adalah mereka bisa semangat lagi Pak dalam belajar di kelas. Iya, bisa semangat lagi. Dengan mereka semangat, kita juga semakin semangat sebagai guru dalam proses pembelajaran. Baik Ibu. Oke, baik. Ibu sudah menemukan solusinya, kita sama-sama sudah menemukan solusinya. Nah, tinggal lalu bagaimana nih penerapannya ke depan? Apakah Ibu akan tetap terus menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau itu sudah pasti Pak, seperti di awal pembicaraan, bagaimana saya menghadapi murid-murid yang tidak semangat dan tidak fokus dalam pembelajaran. Kalau memang benar pendekatan ini mampu meningkatkan minat belajar mereka dan semangat belajar mereka, pasti akan saya terapkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya yakin Ibu akan sukses nih. Saya yakin murid-murid Ibu akan lebih aktif lagi dibandingkan sebelumnya dengan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu, saya tunggu penerapan Ibu. Kalau bisa nih, kalau berkenan, mungkin saya bisa menjadi observer saat Ibu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Ibu ya. Oh, kalau begitu, yang itu saya lebih mengharapkan lagi nih Pak, bantuannya Pak Icat sendiri. Yang penting Pak Icat bersedia membantu saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, saya siap mengobservasi Ibu, kemudian mungkin memberikan umpan balik Ibu. Baik, saya kira percakapan kita kali ini sudah menemui hasilnya. Ibu sudah bisa memecahkan sendiri solusinya. Adakah hal yang ingin dibicarakan lagi Ibu? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup ya Pak ya, karena saya sendiri juga sudah menemukan. Malahan saya berniat setelah ini saya akan mencoba mendesain modul ajar saya dengan menerapkan beberapa metode yang ya kiranya mampu meningkatkan minat siswa di kelas Pak. Baik, nanti saya tunggu modul ajar yang Ibu sudah desain, mungkin kita bisa lihat bersama-sama lagi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak Ica. Ya, sama-sama. Waktunya. Baik, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi tentang masalah yang mungkin Ibu hadapi di kali mendatang ya, Ibu ya. Oke Pak. Baik, terima kasih juga Pak. Saya rasa pertemuan diskusi kali ini cukup bermanfaat untuk saya, dan saya sangat-sangat terbantu atas segala masukan yang saya dapatkan dari Pak Icat nih. Oke, saya juga merasa senang kalau Ibu sudah merasa terbantu dan sudah bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Ibu, mungkin kita sudahi percakapan kita sampai di sini dulu Ibu. Selamat sore. Ya, sampai jumpa. Oke.